Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita juga akan merenungkan dan kita berdoa. Sebelumnya saya mengajak kita bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 31. Mazmur pasal 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur pasal 104 ayat 31. Mari kekasih Kristus, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk memiliki rasa haus dan lapar yang sungguh tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong jauhkan rasa bosan, jenuh pada saat kami mendengar firman Tuhan dan kami sungguh-sungguh membutuhkannya di dalam kehidupan kami. Sebab sering terjadi pada saat kami mendengar firman Tuhan beberapa waktu, tetapi kemudian kami mulai bosan, jenuh, dan malas. Bahkan kami tidak peduli. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami yang ambil bagian di dalamnya tidak sekedar mendengar, tapi kami mau mendengarkan sungguh-sungguh, dan kami mau mengaplikasikan dalam hidup kami, supaya kemuliaan Tuhan boleh nampak dari hidup kami, supaya Tuhan dipermuliakan selalu. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Roh Kudus, Engkau berdaulat penuh dan Engkau berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 8 sampai dengan 10. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 8 sampai dengan 10. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, mari kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Jangan bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tenteram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi." Hakim-Hakim pasal 18 ayat 8 sampai dengan 10. Kemalasan merupakan penghalang untuk mengalami janji-janji yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Kemalasan merupakan penghalang untuk mengalami janji-janji yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Kekasih Kristus, banyak orang mendengar janji-janji Allah namun tidak pernah meraih atau mengalaminya. Penyebabnya adalah karena kemalasan yang menguasai diri mereka. Orang yang malas tidak bersedia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk mengalami janji Tuhan. Memang hanya anugerahnya Tuhan memberikan janji-janji kepada kita. Namun, untuk mengalami janji-janji tersebut, kita tidak boleh bermalas-malasan dan berdiam diri saja. Kita harus melakukan bagian kita, karena Tuhan sudah melakukan bagiannya. Kekasih Kristus, pentingnya untuk bertindak agar mengalami janji Tuhan tersebut diungkapkan oleh 5 pengintai suku Dan
seperti yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 18. 5 pengintai tersebut menasehati saudara-saudaranya bahwa bila mereka ingin mengalami berkat yang telah Tuhan janjikan bagi mereka, maka mereka tidak boleh berdiam diri dan bermalas-malasan. Meskipun tanah yang Tuhan janjikan dan yang telah mereka lihat sangatlah luar biasa baiknya, namun tanah tersebut tidak akan mereka dapatkan jika mereka tidak bertindak. Mereka harus melakukan bagian mereka, yaitu merebut daerah tersebut sehingga mereka dapat memasukinya dan berdiam di sana. Dengan kata lain, untuk mengalami janji Tuhan, kita tidak boleh berdiam diri dan bermalas-malasan. Kekasih Kristus, ini bukan waktunya seperti bangsa Israel yang setiap hari menandatangan saat mana turun dari langit. Tetapi kita diminta supaya bertindak. Janji Tuhan telah tersedia bagi saudara. Janji Tuhan telah nyata. Tetapi kita seringkali yang tidak bertindak. Kita lebih condong bermalas-malasan. Kita lebih condong menandatangan daripada memberkati. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, biar sore hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagian kita adalah bertindak, melakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan semangat yang dari Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Sekali lagi, jangan saudara bermalas-malasan, tapi bertindaklah. Raih apa yang telah Tuhan sediakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk sore hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan masuk di dalam doa bersama. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Diana Etes, Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Yosi, ya, yang sudah hadir, ada Ibu Ruslina Warpandu. Tuhan memberkati, dan semua yang mengangkat tangan, mengangkat jempol, Tuhan berkati. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, janjimu itu tidak pernah Engkau ingkari. Engkau setia dan kesetiaanmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau berjanji untuk memberkati umatmu dan Engkau tidak pernah mengubah janjimu itu. Oleh karena itu kami percaya sesungguhnya ada harapan dan hari esok yang indah bagi hidup kami. Ampunilah kami atas semua kelalaian dan kemalasan yang acap kali menghambat diri kami untuk mengalami janji-janjimu itu. Ubahlah hati kami dan berikan kepada kami hati yang baru, yaitu hati yang bertanggung jawab terhadap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami sanggup mengisi hidup kami, bukan dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Kembali hari ini kami telah lewati di dalam anugerah-Mu. Tak putus-putusnya Engkau memberkati hidup kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk semuanya itu. Bagai tanah liat yang tidak berarti, yang diubah menjadi bejana yang bermanfaat, demikianlah Engkau mengubah hidup kami yang sia-sia menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Kami berterima kasih kepadamu untuk kemurahan-Mu dan mempercayai janji-janji-Mu. Kami menyongsong hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi hidup kami. Dengan berpegang kepada kasih dan kuasa-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam rancangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan bersyukur sebab Tuhan terlalu baik bagi kami. Apa yang Tuhan rancangkan adalah terindah bagi hidup kami. Ampuni kami Bapa, sebab seringkali kami mendengar janji-Mu, kami mendengar firman-Mu, tapi kami hanya sekedar mendengar. Dan seringkali kami menganggap remeh firman-Mu, ya Allah. Kami sepertinya lebih kuat daripada Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami, ya Tuhan.
Jikalau kami sering mendengar firman Tuhan dan kami bermalas-malasan, kami tidak mau bertindak, kami tidak mau melakukan apa yang Engkau katakan. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar sore hari ini tidak sekedar kami dengar, tapi kami mau melakukannya ya Tuhan, seperti perintah-Mu, supaya kami bertindak, sehingga kami akan meraih janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang telah hadir pada sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai pribadi mereka, Tuhan sertai rumah tangga keluarga mereka, Tuhan sertai suami, sertai istri, sertai anak cucu mereka, sertai orang tua mereka, sertai orang-orang yang mereka kasihi. Dan Tuhan nyatakan kasih-Mu. Biar Tuhan apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan campur tangan, sehingga yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka itu boleh berhasil. Bahkan teristimewa di dalam semua pelayanan mereka, Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, karena Engkau terus memberkati kami dengan cara dan kuasa-Mu yang ajaib. Bapak terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk semua warga Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada. Tuhan tolong semua warga yang ada, Tuhan berkati semua warga yang ada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Bila Tuhan Engkau menolong segala kebutuhan mereka hari-hari ini, pergumulan mereka, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan buat berhasil apa yang digumulin saat ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk pertolongan dan kasih Tuhan kepada warga Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh jemaat GKPB, MDC, Manokwari, dan semua keluarga-keluarga masa depan cerah dimanapun berada. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan bawa kami untuk sungguh merindukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tahu itu adalah sebuah kebutuhan yang kami perlu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan berhasil di dalam kehidupan kami, karena Engkau menyertai kami. Bapa terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk semua tim COVID-19 yang bertugas. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, pelihara mereka Tuhan, karena mereka telah berkorban dengan nyawa mereka untuk menolong banyak orang. Sebab itu Tuhan juga lindungi mereka. Dan setiap orang yang dilayani, hamba mohon Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang mengalami sakit corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lebih besar dari semua penyakit-penyakit sampar ini. Engkau lebih berkuasa dan Engkau tetap pegang kendali. Tuhan berkati kami semua, berkati bangsa negara kami untuk hidup tentram, hidup damai. Tuhan tolong semua para aparat, para petugas, baik polisi, baik TNI. Tuhan tolong mereka juga untuk hidup dengan bijaksana, dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas bagi mereka yang dipercayakan kepada mereka dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan sediakan kepada kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan atas kebaikan Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat sore hari ini hamba juga mau berdoa spesial bagi Ibu Susi Liberty yang berulang tahun pada hari ini. Biar Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat Ibu Susi semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, dan hidup di dalam takut akan Engkau. Biarlah Ibu Susi boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi pribadinya, bagi rumah tangganya, bahkan juga bagi orang banyak dia Allah. Tuhan pelihara dia, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba pribadi mengucap syukur dan terima kasih sebab hari ini Engkau juga menambah 1 tahun usia bagi cucu kekasih hamba Praska. Tuhan, terima kasih karena pertolongan-Mu. Dia boleh mengalami pertumbuhan yang sehat, yang kuat. Biar Tuhan tolong dia, lindungi dia siang dan malam. Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat kepadanya. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan turun atas Praska. Dan Tuhan jadikan dia anak yang berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa negara, dan berguna bagi kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, hamba memberkati cucu Praska ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir. Hamba memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, berkat jasmani rohani dari Tuhan turun melimpah atas mereka semuanya. Kesehatan yang terbaik menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat waktu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Demi Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Tetap semangat, tetap pelihara kesehatan dengan hidup yang bersih, hidup takut Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.